momennya nggak mau mengobrol-ngobrol negara kan? Iya, enggak. Tidak ada rencana untuk membuat kerusuhan, tidak ada. Tidak ada kan ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel podcast Bakul Kompo. Tekan semene wis paham. Hari ini Kita bersama siapa ini, Mas? wah, ini bersama dengan Nakama. Bersama dengan Nakama. Jadi hari ini Indonesia sedang mau memperingati hari ulang tahunnya yang ke-80. 80. Nah, cuma yang ramai ini di media sosial ada banyak konten tentang bendera One Piece dikibarkan. Nah, katanya pemerintah bendera One Piece. Katanya Nah, pemerintah. tapi nanti kita tanya kepada Nakama. Sebenarnya bendera apa yang Bendera apa itu? berkibar ya? Berwarna hitam ada tengkoraknya itu kan. Betul sekali. Jadi itu katanya direspon ini, nggak gemen-gemen Mas Yus, itu oleh Menko Polhukam. Sampai mendapat atensi dari Pak Pusat. Ngerti lah Polhukam ini berarti ada kaitannya dengan politik, hukum dan keamanan. dan keamanan. Ini bendera One Piece Mas mengancam tiga aspek keamanan ini. negara. Nah, Ngeri. ini kan berarti menjadi atensi. Bahkan kemarin beberapa anggota dewan, bahkan pucuan dewannya, donnya dewan itu memberikan komentar. Apa ya komentarnya? Intinya Itu yang saya tangkap itu berpotensi meruntuhkan negara. kontensinya sampai itu. Heeh. Pengibaran bendera yang dianggap bendera One Piece itu Heeh. itu berpotensi memecah belah negara. Nah, kita jadi sebelum jauh ini kita kenalkan dulu. Oke. Nakama satu ini Mas siapa? Dengan Mas siapa? Nama saya Arwani ya, Oke. biasa ya Arwani itu Arwani. biasa di dunia agama itu juga Arwani. Mas Wani itu kayaknya kalau nggak salah dari komunitas One Piece militer ya? Ya, Hmm. benar sekali. Jadi memang satu komunitas yang pencinta One Piece. Salah satunya Wow, gitu itu. Tapi sebenarnya banyak anime yang dicintai. Gitu ya. Jadi di komun itu enggak harus pecinta One Piece, tapi kan juga dari pecinta anime yang lain itu menjadi wadah berkumpul untuk pecinta anime. Anime. Selain mencintai juga mencintai satu sama lain. Nah, bisa juga. Itu berarti komunitasnya di militer eksis sejak kapan? Untuk berdirinya komunitas ini dimulai dari tahun 2019. Kalau nggak salah itu dimulainya itu dari Nobar Stampede. Movie Ya, itu ya, yang movie itu ya. Movie Stampede ya. Berarti lawan Shiki itu ya? Iya. Ya, benar. Nah, itu kemudian setelah ada Nobar itu kemudian ada pembentukan komunitas ini. Akhirnya terbentuk lah Prosesnya terbentuk sampai sekarang ini. sampai sekarang. Ya. Berarti sudah jalan kisaran hampir 6 tahun ya? Ya, hampir 6 tahunan. Iya. Jadi ini menjadi salah satu representasi. Kita tanya-tanya soal apa sih sebenarnya itu apa jenenge bendera. Itu sebenarnya bendera apa Mas? Nah, ini kebetulan ada benderanya juga. Ini kita membawa tersangka dari Tapi keviralan yang dituduh. Itu makar. Mungkin bisa dijelaskan dulu ini bendera apa sih? Bener nggak sih ini bendera One Piece? Ini menurut saya pribadi ya mungkin dari komunitas juga karena kan lebih banyak suara. Ini bukan bendera One Piece. Ya, ini bukan bendera One Piece. Yang dikatakan bendera One Piece itu yang ada tulisannya One Piece gitu. Jadi memang ada, tapi ada tengkoraknya tapi ada tulisan One Piece itu ya. Yang ini dinamakan bendera Jolly Roger. Jolly Roger. Apa itu Mas? Jolly Roger. Jolly Roger itu identitas dari bajak laut atau yang dinamakan perompak. Itu dinamakan
benderanya ini yang dinamakan Jolly Roger itu sendiri. Tapi itu mewakili dari perompak tertentu atau memang dari seluruh perompak? Atau cara kira berbicara figur hanya milik Roger saja atau memang dari seluruh bajak laut itu benderanya ini? Dari seluruh bajak laut itu sendiri benderanya itu kan Jolly Roger, yang dinamakan Jolly Roger itu sendiri itu yang bendera tengkorak ini, bendera tengkorak. Tapi untuk dari beberapa bajak laut itu sendiri kan ada yang topi jerami, ada yang Shirohige, ada yang Kurohige dan lain sebagainya. Saya favoritnya Akagami. Akagami Sense. Oke. Ya, ini identitas dari SHP, Straw Hat Pirates. Mugiwara Crew. Ya, yang dinamakan Jolly Roger SHP ya ini benderanya ini, bukan bendera One Piece ini namanya. Berarti bisa diartikan bendera Jolly Roger ya bendera Jolly Rogernya Mugiwara. Jadi mendeskripsikan bahwa ini adalah identitasnya kelompok bajak laut topi jerami. Nah, kalau sebenarnya secara filosofis sakjane maknanya kalau benderanya Luffy dan krunya itu apa sih Mas? Ini yang pertama dari topinya dulu. Topi itu melambangkan identitas dan sebuah kru bajak laut yaitu topi jerami ini yang salah satu krunya itu yang dikapteni oleh Luffy. Dan kebetulan Luffy memang menggunakan topi jerami itu sebagai identitasnya. Jadi digunakan untuk bendera. Dari segi filosofisnya itu sendiri itu ada maknanya, yaitu janji dan mimpi. Janji untuk mempersatukan seluruh janjinya itu untuk mendamaikan umat manusia dunia. Itu makanya kru topi jerami itu tidak memusuhi atau gimana ya? Jadi lawannya pemerintah. Lawan dari pemerintah dunia itu sendiri. Atau lebih tepatnya lawan kezaliman. Bisa jadi kezaliman. Mungkin yang dianggap Luffy pemerintah dunia itu adalah pemerintah yang tidak sesuai dengan kodratnya pemerintah. Perdamaian. Nanti kalau menyenggol pemerintah yang lain. Ini pemerintah di pemerintah dunia. Kita sepanjang acara ini kita akan bahas pemerintah dunia. Government. Nah, dari segi mimpi itu mimpinya dari masing-masing anggota dari krunya topi jerami itu sendiri. Nah, itu kan mimpinya hanya satu, yaitu menuju One Piece. Menemukan One Piece. Tujuannya itu cuma One Piece. Oke. Sementara dilihat dari kata One itu satu, Piece itu apa? Kedamaian. Satu kedamaian. Dari puncak daripada tujuan hidup Luffy adalah mencapai kedamaian. Stoikisme. Aslinya Luffy itu mana stoikisme? Ngeri ya. Terus kenapa sih kok orang-orang kemudian rame nih Mas kalau teman sebagai teman-teman nakama itu menanggapi ramenya Jolly Roger yang kita sebutnya Jolly Roger Mugiwara Crew itu ya apa? Kenapa sih sakjane? Apa yang dirasakan oleh apa bahasanya untuk pencintaan itu One Piece itu apa? Nakamer apa ya? Nakama ya. Kemudian rame dikibarkan, dibuat story, bahkan sekarang mulai tren itu teman-teman. Kalau dulu yang pas waktu Gear 5 itu kan semuanya PP-nya foto profilnya kan berubah menjadi Luffy mode nikah. Nah, sekarang kan banyak ini yang mulai masang PP hitam Jolly Roger ini tengahnya ya. Termasuk pabrik figur juga saya lihat banyak sekali yang PP-nya berubah. Ini gimana Mas? Gimana ya? Menurut saya itu bentuk kritis. Kritik kepada pemerintah dunia. Tak terus nih saya berarti pemerintah dunia saya itu ya terus dunia yang mungkin tidak sesuai dengan
Berdamai apa jadi baginya gimana? Atau gimana? Nganu yang condong ke seperti peraturan-peraturan Ya. yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, yang kemudian yang dikhususkan untuk rakyatnya, bukan untuk pejabatnya, untuk pemerintah itu sendiri. Kalau di skena One Piece itu ada Tenryubito. Nah, Jadi pemerintahan dunia itu ada Tenryubito, terus kemudian ada marinir, ada ya, Merin, ada Merin, ada Tenryubito, Gorosei. Pertama itu ya itu tadi apa Tenryubito, kemudian Gorosei, kemudian Merin, kemudian bajak laut, urutannya bajak laut, kemudian yang terakhir itu rakyat. Oh rakyat, Ya. rakyat itu paling bawah sini Paling secara bawah. urutan ya. Dan seringkali kalau di One Piece itu karena saya juga salah satu nakama. Oke, siap. Mas siap, Wani siap, ini. siap, siap. Nakama. Jadi apa namanya kalau di One Piece itu Luffy itu seringkali datang ke satu tempat ke tempat lain itu rakyatnya itu sedang ditindas Mas Yus. Waduh. Yang menindas itu kalau ndak Merin, Heeh. ya kerajaan-kerajaan yang berada dalam world government. Government. Oh gitu. Jadi Luffy itu termasuk salah satu apa lambangnya Nika itu sang apa lah namanya Pak? Kebebasan, gendera kebebasan itu kan. Drum of Liberation. Wah, ini. Kayaknya gimana memaknainya itu apa Mas sebenarnya yang mau disampaikan oleh teman-teman nakama itu mengibarkan bendera One Piece itu apa? Kenapa kok teman-teman itu mengibarkan bendera Jolly Roger ini? Ya karena ketidakadilan dan korupsi, kemudian kolusi dan yang lainnya itu masih merajalela di negara kita. Masih Sekarang gimana kok dikatakan merdeka tapi kok nggak merdeka itu gimana? Berarti bagi teman-teman nakama ini yang mengibarkan bendera Jolly Roger ini merasa di hari kemerdekaan ini perlulah bahwasanya mereka ini menyuarakan bahwasanya kami ini memang belum benar-benar merdeka. Berarti seperti itu ya yang disampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Padahal ini kan masih kritik secara halus, Ya. bukan Real tindakan. sampai Melakukan tindakan sampai revolusi. lah itu Sampai revolusi kan kalau nggak benderanya sama, kan? SHP masih halus. Masih halus. Kalau benderanya Pasukan revolusi ya. Pasukan revolusi lebih ngeri lagi itu. Kalau sampai revolusi turun ya. tapi kemarin aku sempat lihat Mas Yus itu Gimana? di mana namanya kontennya Ferry Irwandi. Dia itu kan membahas soal One Piece. Tapi pakainya baju tulisannya pasukan revolusi. Baru wis mulai ada ya. Dari pihak revolusioner yang sudah mulai bergerak Mas. Dan Mas Ferry itu kan hari ini sedang menggalakkan itu apa namanya kan dia pemuja pikirannya Tan Malaka. Mungkin merdekanya kan harus 100% itu kan. Oh, iya, Nah, itu sama kayak yang disampaikan Mas Wani tadi bahwa mungkin kayaknya kok belum 100% sih ini. Nah, iya ini menunggu gerang ataupun gerakan dari teman-teman secara full. Tapi kalau dalam event-event komunitas sering nggak teman-teman komunitas mengibarkan bendera Jolly Roger? Sering banget. Berarti sebenarnya Malah- acara apa bendera yang dikibarkan itu sudah lama. Maksudnya dalam artian tidak untuk memperingati ini saja, tapi memang Menjelang setiap Agustus. event pun juga memang sudah Iya. ada. Dan Iya. itu pun makanya pemerintah tidak usah terburu-buru latah takut dengan bendera seperti ini. Nah, Ya menurut saya itu terlalu berlebihan. Terlalu menurut saya. berlebihan. Terlalu berlebihan menanggapi bendera yang dikibarkan ini. sama tangan kanan presidennya Turun tangan. memberikan pendapat tuh. Iya. Oh, jadi kalau di event-event komunitas seperti apa Mas biasanya dipasang Jolly Roger Mugiwara Crew ini? Ya ada di kadang di booth komunitas, ada yang di bendera untuk pas event berjalan itu kan ya enggak maksudnya di ruang event kemudian kan ada idol yang itu dikibarkan gitu. Oh, berarti kan momennya nggak mau mengobrol-ngobrol negara kan? Iya, enggak. Tidak ada rencana untuk
membuat kerusuhan tidak ada. Begitu aja kan ya. Enggak lah, ya kan Nggak ada, itu kan nggak ada. budaya Iya. budaya apa? Jepang, Memang Jepangan ya. yang dibahas memang adalah seputar anime itu sendiri. Iya, yang Jadi memunculkan teori-teori bagaimana part selanjutnya ngono ya. Jadi tadi Mas Wani itu sempat cerita ada kegiatan rutin katanya. Oh, gitu. Apa namanya One Piece Blitar itu. Dan itu cukup besar Mas, komunitas One Piece Twitter itu. Ya lumayan besar, cukup besar ya, cukup besar. Sekarang itu untuk di anggotanya itu ya lebih dari 200-an lah, Wah, lebih dari 200-an. Itu yang nggak aktif ya juga banyak itu maksudnya juga banyak. memang sebagian berarti hanya penikmat secara visual. ya. Makanya kalau ngomongin organisasi ataupun komunitas ya selama dia masih suka One Piece berarti masih 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 aktif, aktif. masih aktif. Selama One Piece belum tamat Nah. masih Hmm. masih Ini kapan Mas tamat?